I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do it all, wear that thing, bitches on my line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiva Naila yang akan menjelaskan kelimpahan logam alkali tanah. Sebelumnya, logam alkali tanah berada di golongan kedua di tabel periodik yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, stronsianit, barium, dan yang terakhir yaitu radium. Adapun kelimpahan logam alkali tanah yang bersumber dari alam. Unsur yang pertama yaitu barium, bersumber dari beril, bertandit, dan kisoberil. Unsur yang kedua yaitu magnesium bersumber dari magnesit, apatit, dan dolomit. Unsur yang ketiga yaitu kalsium bersumber dari batu kapur, apatit, dan dolomit. Unsur yang keempat yaitu stronsianit bersumber dari selesit dan stronsianit. Unsur yang kelima yaitu barium bersumber dari barit dan diterit. Dan unsur yang terakhir yaitu radium bersumber dari biji uranium. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, cara mengidentifikasi unsur alkali tanah. Kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur alkali tanah yang berada di tabel periodik golongan 2A dengan beberapa cara. Cara pertama yaitu menggunakan tabel periodik. Tabel periodik adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur alkali tanah. Selanjutnya, yang kedua yaitu reaksi kimia. Unsur-unsur alkali tanah memiliki sifat reaktif yang khas. Misalnya mereka cenderung membentuk senyawa ionik dengan kecenderungannya melepas 2 elektron dari grid terluar mereka. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa unsur alkali tanah dalam sampel kimia. Yang ketiga yaitu analisis spektroskopi. Metode analisis spektroskopi seperti spektroskopi emisi atom atau spektroskopi serapan atom dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur alkali tanah dalam sampel. Teknik ini melibatkan pengukuran panjang gelombang cahaya yang diserap atau dipancarkan oleh atom-atom unsur tersebut. Yang keempat yaitu pemisahan kimia. Metode pemisahan kimia seperti elektrolisis, ekstraksi atau presipitasi dapat digunakan untuk memperoleh unsur-unsur alkali tanah dari campuran dan senyawa kimia kompleks. Yang kelima yaitu sumber alam. Unsur-unsur alkali tanah juga dapat ditemukan dalam sumber alam seperti batu kapur atau kalsium, dolomite atau kalsium dan magnesium. Mineral magnesium seperti magnesit dan berucit seperti biji, barium seperti barit dan witherite. Sekian. Sekian dari penjelasan saya. Saya Nidwar Fandi ingin menjelaskan sifat fisik logam alkali tanah. Logam alkali tanah bersifat lunak tetapi lebih keras dibandingkan logam alkali. Makin bertambah nomor atomnya, makin lunak logam tersebut. Dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Mempunyai spektra emisi dengan warna nyala yang khas. Kalsium berwarna merah orange, stronsium berwarna merah tua, dan berlium berwarna hijau. Oksidasinya bersifat basah, bersifat reaktif tetapi kurang reaktif dibandingkan logam alkali. Makin besar nomor atomnya, makin reaktif logam tersebut. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Syuh Putra. Saya akan menjelaskan sifat kimia dari alkali tanah. Adapun sifat kimia alkali tanah yaitu Be merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air. Sementara itu Mg dan bisa bereaksi namun lambat. Untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air layaknya unsur alkali. Logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen atau unsur golongan 7A kecuali Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen
Sementara itu, unsur alkali tanah lainnya Mg, Ca, Sr, Ba bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ionik. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida jika bereaksi dengan oksigen berlebih. Ba akan membentuk senyawa peroksida atau BO2 saat berada di udara. Reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu akan menghasilkan magnesium nitrida NH. Magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Sama seperti logam alkali tanah juga memiliki warna nyala Be dan Mg akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Untuk Ca, Sr, dan Ba memberikan warna nyala berturut-turut hingga merah, ungu, dan kuning kehijauan. Saya Nurul Askia Putri yang akan menjelaskan manfaat unsur logam alkali tanah. Unsur yang pertama yaitu berilium. Berilium digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Yang kedua yaitu magnesium. Magnesium hidroksida dijadikan sebagai obat mah. Yang ketiga yaitu magnesium dijadikan sebagai bahan pembuat alloy paduan logam bersama aluminium atau Al. Yang keempat yaitu kalsium atau Ca digunakan sebagai bahan pengekstraksi logam dari oksidanya. Yang kelima yaitu logam radium digunakan untuk terapi. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan unsur logam alkali tanah. Unsur pertama yaitu berilium atau Be. Berilium bersifat karsinogenik. Paparan terhadap berilium dapat menyebabkan penyakit beriliosis. Yang kedua yaitu magnesium. Ledakan bisa terjadi jika bubuk atau butiran magnesium tercampur dengan udara. Yang ketiga yaitu kalsium atau Ca. Asupan lebih dari 2,5 gram kalsium per hari tanpa kebutuhan medis dapat mengarah kepada pembentukan batu ginjal. Yang keempat yaitu strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan kanker tulang. Strontium kromat dapat menyebabkan kanker paru-paru. Serapan strontium radioaktif terlalu tinggi dapat menyebabkan anemia, kekurangan oksigen, bahkan kanker. Yang kelima yaitu barium. Pemakaian dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi sistem syaraf, menyebabkan penyimpangan jantung dan tumor. Dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan terganggunya sistem saraf. Yang keenam yaitu radium. Pemaparan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker bahkan kematian dan mengakibatkan efek kesehatan seperti anemia, katarak, dan gigi fraktur. Sekian dari saya.